ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia industri ini, ya kita harus mau lompat ke bawah untuk naik lagi. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya. Dia lupa, saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih. Saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Keren. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Raffi Ahmad, CEO founder dari Rans Entertainment Company. Fi, thank you banget. Siapa kita? Ampun. Saya nih koreksi dikit Pak, saya bukan CEO-nya. CEO-nya Nagita Slavina. Saya PNS, pegawai Nagita Slavina. Dia bosnya. Ini gila nih. Siap. Saya tuh nggak ngira Anda nyempetin gitu loh untuk. Wah, saya pasti gitu. Pak Gita Wirjawan itu salah satu nama yang sebenarnya pengen banget saya temuin Pak. Pengen saya belajar supaya kita tahu ada sentuhan tangan Pak Gita, Rans juga bisa. Wah. Amin. Amin Pak Gita. Raffi, tolong cerita deh. Ini show kita nih sebetulnya edukatif dan didesain untuk memberikan inspirasi ke orang yang mau jadi kayak Raffi. Waduh. Syukur-syukur bisa banyak future Raffi kan. Pak. Anda lahir di Bandung. Saya di Bandung. Terus di Taruna Bakti. Nyangkut di SMA 3. Terus Universitas Terbuka. Cerita deh, gimana perjalanan hidup? Saya tuh dibesarkan dari keluarga yang alhamdulillah sederhana ternyata. Tadinya papa saya tuh kerja di bank, salah satu bank. Akhirnya banknya waktu saya ngerasain Pak hidup seneng, hidup oke gitu. Sampai saya kelas 6 SD. Terus papa saya dilikuidasi tuh, zaman-zamannya di bank likuidasi. Akhirnya saya ngeliatin papa saya yang tadinya seminggu sekali saya dibeliin mainan ke mall. Kok gue gak pernah dibeliin mainan lagi. Akhirnya saya pas SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya masuk ke SMP 5 Bandung. Yang tadinya tuh di Taruna Bakti. Taruna Bakti itu salah satu swasta yang mahal, oke. Tiba-tiba saya masuk, name saya cukup masuk SMP negeri, SMP 5 Bandung. Kata papa saya, udah deh kamu ke negeri aja. Mungkin di Taruna Bakti dulu 50.000 bayaran uang pangkal sekolahnya. Di SMP 5 cuma 3.000 dulu. Cuma saya mikir kenapa ya, cuman akhirnya papa saya tuh udah turun ekonominya. Mungkin ya akhirnya nggak lama meninggal. Dari situ saya baru cari uang sendiri gitu. Dari situ saya cari uang sendiri. Jadi dari 3 SMP saya udah cari uang sendiri. Saya pikir dulu wah abis nih papa saya meninggal. Abis nih. Tapi ya udah Allah memang saya percaya tuh sama Allah. Pas papa saya meninggal malah saya jadi tulang punggung. Ya udah saya mulai kerja itu yang mendewasakan saya. Jadi salah satu faktor gimana saya berani move, berani bergerak itu saat papa saya meninggal. Jadi karena keadaan pertama tuh, karena keadaan dan karena untuk keluarga. Jadi saya move ke Jakarta, casting Pak, dibayar cuma 30.000, dibayar cuma 30.000, 40.000, 50.000. Jadi dari awal sampai sekarang karir saya mungkin pertama kali dari tahun 2000 sampai sekarang ya hampir 22 tahun. Jadi orang lihatnya, wah si Raffi enak nih. Dia beruntung banget, dia nggak tahu selama 22 tahun perjalanannya saya itu terkeok-keoknya gimana. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi orang kalau ngelihat,
wah si Raffi enak banget hidupnya sekarang. Tapi dia nggak tahu selama perjalanan 22 tahunnya itu, wah lewatin banyak hal Pak gitu. Yang paling keok kayak gimana tuh rasanya? Ya dulu pertama kali main sinetron aja umur 3 ya kelas 3 SMP dibayar 500.000, tinggal masih di Bandung, dari ke Bogor syuting naik bisnya dulu 50.000, cari hotel yang 50.000, ya sama Baim Wong itu, Baim Wong dibayar 750.000, tapi dia dipotong agensi, saya bayar 500.000 bersih. Kita cari hotel berdua Pak, yang 40.000 bayar gitu terus. Nah cuman ini juga sih ada satu sih, selain memang kita harus, saya tuh selalu berpikirnya gini, oke kita harus pintar dalam pendidikan, itu sangat penting. Saya nggak pernah memungkiri itu. Tapi ada yang lebih penting lagi, pintar dalam kehidupan. Nah akhirnya selama 22 tahun perjalanan hidup saya, mungkin pendidikan saya dibilang ya normal-normal aja. Tapi pendidikan dalam kehidupan yang saya dapat banyak pengalaman saat saya belajar berdiri di kaki saya sendiri. Dari zamannya susah, zamannya ini gimana kita bisa struggling sendiri. Dan yang paling penting itu, dulu pertama kali saya dapat honor dari umur saya 13 tahun sampai umur saya 21 tahun, saya nggak pernah tahu uang saya berapa. Saya kasih semua ke orang tua. Sampai sekarang nih, karena kebiasaan gitu, saya tuh nggak pernah tahu PIN ATM saya berapa, uang saya berapa. Saya pasti selalu nanya orang kepercayaan saya. Itu ada kurangnya juga. Jadi ya gitu Pak. Dan itu sih yang paling penting, sama silaturahmi itu paling penting banget. Silaturahmi itu sangat penting karena saya menyadari, ibaratnya saya berada di posisi ini sekarang, yang bantuin saya itu rata-rata orang yang dulu-dulu yang pernah ada di saya. Karena kan kita nggak pernah tahu. Muter. Jadinya silaturahmi itu penting banget. Baik sama orang itu penting banget tanpa kita pandang bulu. Dan mereka-mereka juga yang bisa bantu kita. Karena nggak ada yang namanya, saya percaya tuh, nggak ada yang namanya Superman. Superman itu hanya di bioskop doang, di film. Tapi ada super team and super family gitu. Itu yang bisa nolong kita. Orang tua pasti jadi idola lah, ya kan? Tapi siapa di luar rumah tangga yang bener-bener, aduh gila kalau nggak ada dia nih gue konyol. Wah, kalau idola saya tuh banyak Pak. Saya tuh salah satu orang yang suka melihat dan membaca dan mempelajari orang-orang yang sukses. Pak Gita salah satunya. Saya senang Pak. Pak Gita, terus juga banyak juga orang-orang, ya banyak banget orang yang setiap orang sukses pasti saya baca, pasti saya pelajari gimana dia bisa sukses. Karena ya meskipun semua orang nasibnya berbeda-beda, tapi dengan kita mempelajari dan melihat orang itu bisa kita implementasikan di diri kita supaya yang bagus-bagusnya mereka ya kita ambil, siapa tahu ngikut suksesnya ke kita gitu. Sama ngobrol sama orang sih Pak, ngobrol sama orang itu meskipun 5 menit, 10 menit, kalau kita benar-benar fokus pasti kita dapat ilmunya dari orang-orang hebat itu. Anda tuh terkenal tidur cuma 3 hari. Ya kan? Oke lah di mobil tidur, di pesawat mungkin tidur juga. Tapi gimana tuh supaya diskusinya kaya? Itu direncanain gak sih? Gue hari ini mau ngobrol sama si A, si B, si C supaya gue bisa dapet syukur-syukur ilmu dan kebijaksanaan. Saya tuh orangnya, saya tuh sebenarnya orangnya terprogram Pak. Contohnya nih hal kecil aja. Ini selesai podcast dari Pak Gita, saya masuk mobil. Saat saya masuk mobil, saya udah mikir, gue WA siapa dulu atau gue telepon siapa dulu ya. Itu penting, misalnya gini, gue mau WA sini dulu deh, baru gue telepon. Jadi itu segitunya tuh saya tuh udah prepare itu Pak, karena ya zamannya sekarang tuh saya udah bilang, misalnya ke tim saya atau ke tim saya tuh nomor 1 tuh sekarang komunikasi. Udah nggak ada alasan misalnya, aduh nggak balas WA lama tuh menurut saya tuh ya kecuali kalau memang sibuk banget ya. Ya ini udah semua komunikasi kan semuanya bisa kita organize dari teknologi zaman sekarang. Jadi kalaupun saya setiap hari tuh kadang ada syuting 5 tempat, meeting 5 tempat. Jadi saya tuh bisa sehari tuh ketemu 10 orang dari jam 7 pagi, ya bisa sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. Cuman saya punya prinsip, maksudnya ya kalau kita mau sukses, ya kita harus mau capek. Kalau kita belum capek, ya berarti ya kita belum sukses gitu. Simpelnya gitu. Tapi jaga balance atau keseimbangan dengan keluarga gimana sih? Nah, awalnya saya juga menikah sama Nagita Slavina, dia orang yang sama-sama kita di dunia entertain, tapi beda lah. Kalau saya karena dulu kan di acara dahsyat, di acara yang lain-lain, memang acara-acara itu memonetisasi diri saya sendiri. Saya pun sadar kok. Nah ini nih yang paling penting sebenarnya. Seorang entertainer, seorang public figure, ya di entertain. Entertainer itu kan sebenarnya penghibur. Saya ini penghibur, tapi ya penghibur masyarakat lewat entertain. Nah,
saya selalu berpikir karena saya penghibur, ya saya nggak boleh dilayani. Meskipun ada embel-embel ini dia bintang Raffi Ahmad, tapi bukan itu, karena saya entertain. Jiwa saya adalah mengentertain orang dan juga ya kita sebagai penghibur orang. Jadi kadang saya tuh paling nggak bisa gitu kalau misalnya ada acara keluar kota, ya alhamdulillah kan memang dikasih fasilitas yang baik gitu. Tapi bukan berarti gua harus dilayani, justru yang mengundang saya yang harus melayani dia gitu. Jadi ya itulah kadang pemahaman saya itu ya kalau saya sebagai entertain sama aja seperti polisi, sama seperti pejabat melayani publik. Cuman kan memang ranahnya aja berbeda gitu. Mungkin ya saat Pak Gita jadi menteri pasti kan Pak Gita juga melayani masyarakat juga, polisi melayani masyarakat. Kita juga sebenarnya entertain juga. Saya melayani masyarakat. Cuman di bidang entertain. Jadi kalau kita pengen yang di itu ya itu yang membuat mental kita saat kita jadi bintang sindromnya nanti akan ada. Jadi saya berdoa, mudah-mudahan jangan sampai sindrom. Karena saya selalu berpikir kalau kita jadi bintang itu suatu hari dan pasti dia akan redup dan dia akan hilang. Dan bintang itu terlalu banyak. Makanya saya selalu bilang, saya pengen jadi langit Pak. Supaya bintangnya saya tempel-tempel di langit itu. Gitu. Tapi gini loh sih, nggak setiap entertainer tuh bisa jadi entrepreneur. Betul. Anda tuh udah membuktikan, nyata banget gitu loh. Ini perlu ini loh. Iya kan? Gimana tuh? Supaya ini jadi inspirasi gitu loh untuk orang yang udah jadi entertainer, terus dia bisa ada kesinambungan gitu loh, karena ada entrepreneurship-nya. Sebenarnya saat kita belajar ataupun kita menjadi, aku tuh masuk dulu di dunia pertama sinetron, film, hosting, variety show, reality show. Sampai saya datang ke tempatnya Pak Gita di sini, saya tuh pasti ngeliatin, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi setiap itu adalah ilmu yang memang orang itu nggak boleh miss. Jadi kadang kalau saya datang ke satu tempat, saya pasti lihat lingkungan, oh ternyata dia bikinnya begini, oh dia begini. Ya kan kadang ada juga orang artis tuh datang cuma untuk dia duduk, ya udah, kapan mulai syuting, cepetan ini gue kelar nih, udah gue pulang. Kalau saya tuh nggak, pasti saya pelajari. Oh jadi itu adalah ilmu yang memang secara nggak langsung akan kita dapatkan sampai ke back end-nya, sampai kadang saya belajar, kadang saya kalau dulu di acara sinetron tuh dahsyat sampai ke bedah skrip, sampai kemarin saya kadang suka ikut Pak. Kadang saya suka ikut sampai ke ternyata ini jualannya begini, ternyata begini, ternyata begini. Karena saya berpikir itu yang hebat itu ya bukan si bintangnya, tapi siapa yang bisa membuat ini, siapa yang punya wadah produksi ini, itu yang hebat itu. Iya. Gitu. Ini agak-agak philosophical. Saya minum ya Pak. Silakan. Artinya hidup tuh apa sih untuk Anda? Hidup itu buat mati Pak. Jadi sebelum mati kita harus melakukan hal yang paling bermanfaatnya untuk minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau bisa ya lakukan untuk orang banyak ya lebih baik. Jadi ya apalagi aku juga nggak pernah menyangka Pak bisa menjadi di titik yang seperti ini. Run sendiri. Benar-benar kita baru bikin 4 tahun yang lalu, cuman dari 4 pegawai, cuman dari garasi kecil, kita juga nggak nyangka bisa begini. Tapi ya alhamdulillah setiap kali kalau kita dikasih berkah, dikasih kepercayaan ya udah kita kembangkan aja. Dan rata-rata orang yang ikut sama saya itu Pak, orang yang lama-lama ikut saya aja. Saya tuh kadang, misalnya orang baru dipecat dari TV gitu, Raf gue nggak ada kerjaan, yaudah lu ikut gue, ntar gampang deh urusan nanti. Tapi ya itu, jadi dari sistem trust dulu. Yang penting buat saya tuh orang yang punya skill bagus gitu, itu banyak banget. Tapi kan yang nggak bisa dibayar itu adalah sistem kepercayaan dan juga orang dedikasinya ke kita. Itu yang paling penting sih begitu. Itu nama kan. Jadi kepercayaan terhadap nama Anda. Brand. Itu kan brand equity Anda tuh gila loh. Dan ini loh, tadi kita sempat bercanda sebelum kita shoot. Lu tuh kayak kombinasinya Kanye West sama Kim Kardashian. Iya kan? Iya, bisa dibilang Kim Kardashian nggak bisa nyanyi, nggak bisa acting. Saya juga bisa nyanyi, cuma diedit suara gue. Tapi kombinasi itu little banget, karena dia bisa di depan kamera, bisa di belakang kamera, bisa mikir, bisa nulis, bisa berbisnis, bisa menginfluence juga. Dan itu gila loh. Iya. Iya kan? Dan ibarat kata gini lah, oke lah follower Anda tuh 60 juta di Instagram. Saya ngeliat ini bisa ke mungkin 500 juta. Tinggal globalisasi aja kan. Iya. Nggak tahu, pemikiran agak-agak ngahayal nggak sih kalau begitu? Nggak, sebenarnya tuh gini Pak, yang sekarang saya lagi pikirin.
saya tuh selalu berkaca nih, misalnya contoh ya, di Indonesia itu memang dunia industrinya tuh berbeda sama di luar negeri. Siap. Saya pikir kalau di luar negeri, rata-rata artis semakin senior dan semakin besar, semakin jarang muncul, dia akan semakin eksklusif dan semakin mahal. Siap. Kalau di Indonesia itu mungkin beda. Ya. Semakin yang sering muncul, dia malah yang paling mahal, yang paling Iya. jarang muncul, dia malah hilang. Iya. Saya tuh bingung, kok di Indonesia begini ya? Aneh gitu. Mungkin ya beda kultur masyarakatnya. Mungkin kalau di luar negeri dan juga sudah beda secara industrinya. Iya. Mungkin kan di Indonesia ini bukan saya bilang nggak bagus, industrinya lagi berkembang. Iya. Contohnya film. Kalau di luar negeri tuh kalau kita lihat film Friends atau series Friends. gila. Sampai The udah best selling berpuluh-puluh tahun, ever. mereka masih akan tetap dapat rights-nya Iya. ataupun masih tetap dapat Mr. Bean hanya segitu episodenya sampai monetisasinya Mr. Bean-nya dapat semuanya. Tapi kan kalau di Indonesia belum ke sana. Jadi ya kita tidak bisa, nggak bisa juga ya kayak contoh film di sini sama film di sana kan beda. Iya. Jadi ya saya lihat memang akhirnya saya menyadari berapa lama nih saya bisa bertahan di dunia entertain karena saya kan di Indonesia. Saya juga nggak ada pikiran saya jadi artis luar negeri, nggak mungkin. Saya mikir yang napak bumi aja. Saya pikir-pikir saya udah 22 tahun, 23 tahun di dunia entertain ini udah blessing juga, Pak. Iya. Saya masih bisa melewati generasi itu generasi. Tapi yang saya nggak bisa lawan adalah generasi selanjutnya. Contohnya, ada teman-teman saya yang baru, Atta Halilintar, Rizky Bilar, dan lain-lain. Sukses. Nggak mungkin saya mau melawan mereka dengan Iya, iya. beda generasi. Nggak mungkin. Iya. Kayak presiden pun akan ada masanya, semua akan ada masanya. Tapi saya menyadari mungkin apa yang saya udah lakukan sekarang selama 22 tahun saya lebih duluan dari mereka, saya udah bisa membuat satu wadah yang mereka juga belum bisa bikin. Iya. Jadi akhirnya saya mencoba kayak Arnold Schwarzenegger, dia jadi Terminator, IP-nya kan bisa seumur hidup. Si Sylvester Stallone, Rambo bisa seumur hidup. Saya pikir di Indonesia apa ya? Akhirnya saya sama Gigi, sama family saya karena namanya Rans, Siap. saya akan coba Rans ini berubah menjadi family market, lifestyle, entertainment, sport, and e-sport gitu. Jadi kita mau bikin zoo, bisa pakai nama Rans. Kita bikin resort, kita bisa pakai nama Rans. Live shopping, pokoknya yang berhubungan dengan family market, tapi lifestyle and entertainment. Nah itu ternyata cakupannya sangat luas banget. Jadi kita bisa masuk kemana aja. Dan saya juga menyadari bahwa Raffi Nagita atau Rans itu awalnya kita dengan follower sebanyak ini, kita juga dimiliki masyarakat. Jadi pinginnya juga ya kita bisa terus hidup. Jadi kalau saya pun mati, ibaratnya mau ada animasinya, mau jadi apa, tetap dia akan hidup terus. Gitu, Pak. Oke, ini jadi bisa sebagai wadah yang terus-menerus bisa mengembangkan IP. Betul. IP-nya orang lain juga. Betul. Iya kan? Betul. Keren. Setelah olahraga, kebun binatang, entertainment, F&B, kemana lagi nih? Shopping, terus kemana lagi? Semuanya yang berhubungan dengan lifestyle and family market kita pasti akan hajar. Kayak kemarin sepak bola. Siap. Sepak bola kita akhirnya punya bisnis gamesnya sendiri, Pak. Mungkin mau sebesar let's say Persija ataupun teman kita Arema Malang, mereka udah punya nama-nama besar. Mungkin fansnya Rans itu dulu kita belum setahun, Pak. Kita belum setahun. Ya, kita juga belum punya fans yang fanatik, tapi saya kombinasikan si digitalnya Rans semuanya dengan kalau total dengan TikTok dengan semua tuh 120 juta. Kita gabungkan dengan si sepak bola ini. Akhirnya sponsor juga mau masuk gitu, Pak. Jadi cara-caranya kita harus pinter-pinter untuk ya dunia digital itu memang intangible, nggak bisa kita taker itu, Pak. Tapi kita harus kulik sendiri gimana caranya untuk mencari gamesnya, bisnisnya, dan ya itu harus kita puter-puter otak sendiri. Dan banyak yang bilang, wah Fi sepak bola lu rugi gini-gini. Ya gue sih nggak rugi. Ya tapi alhamdulillah juga masuk juga ke Liga 1 lagi, Pak. Gitu. Beruntung, Pak, beruntung. Tergantung yang megang siapa. Ini basket lagi masuk juga basket, Pak. Cerita deh, apa kemajuan revenue atau pendapatan Rans dalam 3 tahun terakhir? Nggak supaya orang tahu nih dan siap-siap untuk beli sahamnya waktu itu. Oke, Pak. Pertama itu sejujurnya waktu tahun Karena pertama. gila loh, ini spektakuler. Iya kan? Iya pokoknya. Dan ini nggak lepas dari namanya Anda. Iya. Jujur ya, kolaborasi itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada magnetnya.
Namanya tuh ya Anda dan Nagita lah. Tapi itu jadi PR kita, Pak. Nah, sebelumnya saya cerita memang tahun pertama, saya ngomongin digit aja deh. Tahun pertama mungkin revenue-nya kita pastinya di bawah 10M. Ya. Maksudnya di bawah Single 10M. digit lah. Single digit. Oke. Tahun kedua double digit, tahun ketiga triple digit. Jadi gamesnya secepat itu. Cuman memang saya menyadarinya bahwa orang itu nggak boleh berpikir Rans itu depends on Raffi dan Nagita. Siap. Makanya vehicle semuanya ini yang lagi kita bikin biar orang tahu Rans itu bukan Raffi Nagita, tapi dia tuh ada zoo, ada resort, ada itu sekarang PR kita untuk membuat ada live shoppingnya, belum nanti ada F&B-nya, ini kita lagi mau bikin ada 3 F&B yang bakalan gila banget seluruh Indonesia. Mungkin dengan 3 F&B ini dalam 1 tahun kita bisa langsung buka 300 outlet, tapi dengan caranya nanti berbeda juga, Pak. Ini beda lagi caranya. Ini yang live shopping. Bukan, ini yang F&B yang F&B. makanan. Jadi kita Oke. bakalan bikin makanan. Wow. Pokoknya ini caranya kita beda dari yang lain juga. Ini gila, Pak. Ini bakalan terobosan. Kemarin kan kebetulan ya komisaris kita juga ada Mas Kaisang juga, ngobrol sama dia juga. Wah, dia bilang ini idenya gila. Dan ide ini belum pernah ada yang lakuin. Ini kita bisa buka misalnya let's say satu F&B-nya saya bisa bikin 1 tahun 100 toko tapi bisa modalnya 0. Wah, gila. Nggak modal 0 sih, modalnya anggap 100 toko tapi modalnya bisa 2-3 toko. Ini gila, Pak. Ini gila, Pak. Ini banyak yang panik nih Ini denger gini. gila, Pak. Ini bakalan gila, bakalan gila. Gila. Franchise atau apa? Bukan franchise. Wah, ini nanti. Makanya kita Oke, ngobrol di belum- belakang sama Pak Gita. Ini gila, Boleh, Pak. Ini boleh. bakalan gila, Pak. Gila. Ini bakalan gila, Pak. Gila. Makanya saya mau nanti mau bikin. 100 dalam setahun. Bisa. Dalam 5 tahun bisa berapa? Nggak usah banyak-banyak. Jadi cukup saya kalau pengen itu di satu kota. Karena baru aja yang ada jadi unicorn. Dia Siapa cuma tahu. 600. Apa? Berapa? 600. Bisa, Pak. Ini bisa. Ini jadi kalau F&B-nya ya kalau 3 ya bisa 300 sampai 500. Tapi kasih waktu saya 2 tahun, 3 tahun bakalan terjadi. Dan ini, tapi Pak, ini pasti Pokoknya hijau. Vi, 600 aja udah bisa jadi unicorn. Oh, bisa ya? Ya jadi Anda tinggal pikirannya gimana gue bisa jadi 600. Ya udah pas Pak, kalau bisa 600 3 F ya paling saya nambah 2 F&B lagi. Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Tapi ini caranya yang berbeda Pak. Dan ini tanpa modal pula. Bisa. Ini modal paling gini lah. Ini paling modal kalau misalnya kita misalnya contoh mau bikin ayam, misalnya contoh Siap. aja saya sebut ayam. Saya bikin 2 toko aja. Kasih waktu saya 2 tahun bisa jadi 100 toko. Misalnya mau bikin apa? Kue. Modalnya cuma 2 doang, bisa jadi 100. Bisa, Pak. Kasih saya satu lagi, misalnya kue. Satu lagi coffee shop, misalnya nih. Coffee ataupun coffee lah. Saya tahu nggak bisa bongkar dulu ya. Bisa kasih saya cuma 2 aja, Pak. 2 deh. 2 toko. Bisa jadi 100 juga, Pak. Dalam waktu setahun 2 tahun. Itu, wah gila, Pak. Itu ada caranya. Dengan intangible-nya, valuasinya Rans yang ini. Mungkin konglomerat lain bisa dia bikin 100-200 dengan modal segitu. Saya cuma kasih modal segini bisa, Pak. Wah. Boleh. Dan itu keren Pak gitu, Pak. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Tapi oke lah, tadi single, double, triple Iya. dalam 3 tahun. Quadruple bakal dong. Pasti kalau kita sudah mau mengarah ke quadruple itu di Quintuple? Hah? Quintuple? Kasih waktu saya 2 tahun lagi. Kemurahan kalau begitu. Wah, makanya saya harus Valuasinya. belajar. Saya harus belajar dari Pak Gita nih. Bisa Pak, makanya tahun ini adalah di mana ekspansinya Rans untuk lebih besar lagi. Untuk menunjukkan bahwa Rans itu bukan Raffi Nagita yang di digital yang high guys. Karena saya menyadari Pak, mau sampai kapan gua high guys? Kita nggak mungkin Pak. Dan juga orang tahunya kan sekarang Rans ya Raffi di YouTube digital. Justru tahun ini ya mungkin nggak tahun ini lah, saya butuh waktu 1,5 tahun untuk benar-benar membuat trust masyarakat. Cuman di kuarter 1, di kuarter 2 ini udah ada beberapa nanti yang keluar kan. Udah ada beberapa yang keluar yang memang orang itu, market itu harus tahu bahwa Rans itu bukan Raffi Nagita lagi, tetapi udah jadi korporasi yang punya banyak ini. Oke, saya mau deep dive nih. Milih orang gimana tuh supaya semangat kelembagaannya ada? Nah, Supaya kalau Raffi lagi males, mau istirahat, sistemnya jalan. Nagita lagi mau liburan sama Anda, sistemnya jalan. Itu kan milih orangnya kunci tuh. ya. Jadi ya itu Pak, saya
Sejujurnya sih kalau untuk level CEO, CFO, CMO saya masih belum dapat Pak sampai sekarang. Mungkin Pak Gita ada rekomendasi. Tapi untuk saya percaya bahwa armada saya itu, tim-tim saya itu mereka udah tahu mental saya. Jadi kalau Nagita mungkin dia lebih di manajerial dan dia penyeimbang saya. Tapi untuk motornya itu saya tuh selalu kasih lihat ke anak-anak. Ya udah memang bareng-bareng kita kalau memang mau sukses ya kita harus mau capek. Jadi saya kasih ke mereka itu, saya kasih ke tim saya bahwa lu 24 jam kalau untuk masalah kerjaan lu telepon gue pasti gue angkat. Ibaratnya selalu bilang kayak begitu. Jadi mereka pun udah terbiasa seperti itu. Tapi mereka pun saya tuh di kantor gini, lu mau liburnya kapan lu tentuin sendiri. Gue bilang gitu. Lu mau liburnya kapan, lu tentuin sendiri. Lu mau masuk kerjanya kapan, lu tentuin sendiri. Yang penting, lu mau ambil side job, lu silakan. Yang penting kalau gue butuh dan kerjaan harus beres semua. Segitunya saya kasih mereka kebebasan. Jadi mereka pun dedikasinya juga cukup tinggi sama saya. Dan saya juga bilang sama mereka, kalau perusahaan ini untuk nanti jadi public, mereka pun yang udah ikut saya lama, saya udah janji, lu pasti gue kasih ESOP juga ibaratnya untuk. Jadi mereka akan semangat Pak semuanya. Jadi saya selalu bilang, gue tuh nggak akan sukses sendirian. Gue juga butuh kalian semuanya. Jadi ya udah gue percaya, gue tuh bukan Superman juga. Gue punya super team yaitu kalian. Jadi saya selalu nunjukin ke mereka bahwa ya saya sebagai leadernya, ibaratnya ya gue bukan bos lah, gue anggapnya leadernya. Jadi gue 24 jam aja. Anak-anak mau telepon jam 2, jam 3, Pak, ini gue harus meeting nih jam 1 malam. Ini begini. Ya karena kebetulan ini rumah saya, sebelahnya memang kantor, memang base camp. Jadi apapun saya akan turun. Karena memang sekarang saya masih belum bisa kalau saya liburan panjang akan bisa tenang. Belum di level itu Pak. Saya lagi mencari. Cuman ya saya lebih senang hands on semuanya. Jadi saya tahu setiap kali live shopping apa, mau bikin apa. Dan setiap kali mau meeting sama seseorang yang baru ataupun apa, saya pasti ikut dulu supaya saya tahu. Nggak mungkin saya lepasin ke tim saya dulu gitu. Kalau lagi wawancara orang untuk nyari kandidat lah untuk jadi karyawan atau koleha, apa yang dicari? Kecerdasan, keberuntungan, atau common sense saja? Atau kecocokan batin? Nah, itu paling pertama sih kecocokan batin dan intuisi saya juga, Pak. Iya. Saya tuh orang yang bukan pintar-pintar banget. Jadi saya suka takut juga. Don't be modest. Ya bener, Pak. Saya tuh nggak pintar-pintar banget. Bahasa Inggris aja kacau. Tapi lu tuh, Anda tuh cerdas banget loh. Nggak mungkin sukses kalau nggak ada kecerdasan. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Cuman saya juga saya senang juga berteman sama yang pintar-pintar gitu. Tapi meskipun kadang suka minder. Jadi saya lebih senang itu batin aja dulu. Kalau memang ini kira-kira cocok, dia bisa ikutin ritme saya, itu yang paling penting sih Pak. Karena nggak gampang juga ngikutin ritme saya tuh nggak gampang. Karena saya juga orangnya kadang ya kan saya memang berawal tuh dari industri kreatif. Kalau orang kreatif kan agak nyeleneh dulu. Iya. Tapi saya menyadari gitu, aduh saya nggak bisa nih kalau saya tetap bertahan sebagai orang kreatif. Tapi ujung-ujungnya saya memaksakan diri saya untuk belajar manajerialnya dan manajemennya. Akhirnya itu yang bisa menjadi keseimbangannya itu di situ gitu Pak. Kadang kan kalau saya di kreatif aja, saya nggak mikirin biru perusahaannya itu nggak baik juga gitu. Jadi akhirnya saya memaksa jadi kalau milih orang, saya pasti akan yang paling penting batinnya dulu, dia bisa ngikutin ritme saya. Saya selalu bilang kalau ke tim ya, ini pasti capek nih, tapi capeknya lu bebas. Lu boleh nentuin lu mau liburnya kapan, tapi lu mereka pada mau juga dan mereka semangat juga gitu. Kalau dia cocok, direkrut nih, salah besok, diampunin nggak? Saya nggak pernah mencat orang sih Pak, kecuali dianya keluar sendiri ujung-ujungnya. Bener satu Pak. Ya sekarang udah grupnya MTech masuk, ya ini udah korporasi udah berbeda. Jadi waktu saya zaman masih bener-bener belum menjadi korporasi besar, saya seumur hidup tuh nggak pernah mencat orang. Nggak pernah, kecuali orang itu mau dia salah sekali, 2 kali, 3 kali. Ya biasanya dia akhirnya keluar sendiri. Dia keluar sendiri Pak. Karena kecocokan batin dia nggak enak kan? Iya, biasanya gitu. Jadi tapi kalau misalnya itu biasanya seleksi alam sih Pak. Kalau misalnya karena saya membuat, jadi awalnya itu sebelum korporasi saya masuk, investor pada masuk, kita kan sangat kekeluargaan sekali. Dan saya juga sangat terbuka. Iya. Saya itu sangat terbuka. Misalnya anak-anak tuh tahu, anak-anak tim saya tuh tahu waktu awal-awal sebelum kita investor masuk ya, dapetnya segini-segini. Saya juga, yaudah nih bagi-bagi buat anak-anak. Jadi mereka pun semakin kerjanya semangat. Gitu. Jadi kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, pasti sama tim juga dikucilkan sendiri dan dia keluar sendiri. Itu saat kita
membangun. Tapi sekarang saat kita ada perubahannya juga. Saat dulu kekeluargaan akhirnya ada beberapa company besar investor masuk, kita kan taruh orang-orang profesional di atas. Nggak apa-apa, saya bilang sama tim saya, ya udah kalian harus adaptasi dan kalian pun harus growth. Tapi saya sama Nagita selalu berpikir kok, orang-orang lama yang ikut saya harus pikirin 10 dan sampai 20 tahun lagi mereka harus lebih baik secara finansial, ekonominya, dan juga untuk statusnya mereka. Karena anak mereka nanti udah besar, mereka juga harus bisa ini. Jadi saya akan pikirkan jauh ke sana gitu. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Oke, ini terakhir nih mengenai perusahaan. Lebih difokuskan ke ESOP atau gaji untuk karyawan? Untuk karyawan, kalau saya sih pastinya ESOP beda-beda, tergantung ya kan, pasti berbeda, berbeda jenjangnya. Tapi gaji pasti sama bonus pasti gitu. Kalau saya tuh memang terkenalnya bonusnya pasti banyak gitu karena saya ya udah buat mereka pun loyal sama kita, mereka pun ini sama kita, ya kita harus kasih yang terbaik juga buat mereka. Jadi kadang kan ibaratnya saya tuh suka misalnya ya kita tahu nih perusahaan lagi sehat, saya aja kadang kalau mau beli sesuatu yang wow gitu suka sungkan juga kan sama tim saya, maksudnya wah gue bisa beli ini anak-anak tapi harus gue kasih bonus dulu, jadi kalau gue kasih bonus baru gue bisa beli, jadi biar mereka ikhlas, biar mereka juga seneng gitu loh. Jadi nah itu kan secara psikologis itu kan sangat penting seperti itu. Jadi rata-rata orang yang ikut sama saya jarang juga mereka bisa kabur ke tempat lain, tuh jarang juga karena pasti dari semuanya udah saya pikirin juga ke mereka. Sampai saya bilang, ya lu mau ambil side job, ambil aja. Nggak usah ngumpet-ngumpet sama gue. Nggak apa-apa, tapi asal lu tahu gitu. Tahu batasannya, tahu ininya. Jadi mereka pun ya udah kerja juga. Saya udah bilang, lu mau masuk jam berapa aja, gue mah nggak peduli, yang penting kerjaannya bener dan beres. Dan gini loh, kalau ada karyawan yang berbakat banget, terus dia tiba-tiba dapat nyetrum lah, dia mau bikin kompetitornya Rans, ikhlas nggak? Nggak apa-apa kalau saya sih, karena buat saya setiap orang itu kan mereka punya pilihan hidupnya masing-masing juga. Misalnya contoh, saya tuh ngajarin ke tim saya gini. Saya tuh mungkin salah satu dulu sama almarhum Olga Syaputra. Mungkin saya sama Olga yang dekat sekalian. Yang dekat, dan kita yang ibaratnya semua TV kita ada, Pak. Jadi kalau ditanya universitasnya, saya tuh emang saya pernah di UT, Universitas Terbuka. Tapi universitas yang sesungguhnya itu MNC Group, MTech Group, Trans TV, Antv. Karena di semua TV saya ada, Pak. Betul. Di semua TV saya sama Olga ada. Itu sebenarnya universitas saya. Saya pernah bilang sama teman-teman saya, sama tim saya. Mungkin saya bisa begini pemikirannya sebesar ini karena saya berkolaborasi sama banyak. Siap. Saya bisa kerja sama banyak. Jadi nggak apa-apa kalau suatu hari dari kalian, misalnya kalian merasa juga ada yang pingin ini sendiri, go ahead, nggak apa-apa. Gue pun bangga juga, nggak apa-apa juga. Karena ya either pun mau bikin kompetitor kayak gue pun ya kalau memang udah jalannya gitu, ya nggak mungkin juga Pak. Saya akan menahan. Ya udah kita bersaing secara sehat. Tapi memang di otaknya saya tuh sekarang ya kalau dunia digital terutama ya, buat saya saingan itu memang ada. Tapi bukan itu sih. Memang kolaborasi yang sangat penting. Betul. Apalagi saya tuh selalu nanemin ke teman-teman saya, ini orang Indonesia ini harusnya kalau ngeliat teman kita sukses, anak-anak mudanya jangan anjir dia sukses kita mati ini bisnisnya dia, itu kan bahaya Pak. Betul. Harusnya dia sukses, ayo kita support apa yang dia bisa support ke gue, itu yang paling terpenting. Kalau ya apalagi ya, mungkin kan Indonesia ini kan kepulauannya banyak ya, misalnya ada orang Medan yang sukses, wah gila dia sukses banget, harusnya kita ajak kolaborasi dia, bukan gimana cara kita mengalahkan bisnisnya dia. Jadi zamannya kolaborasi itu sekarang sangat-sangat penting, apalagi di dunia digital sekarang ini gitu. MTech tuh kolaboratif, dia itu bermitra dengan multi organisasi, betul. Dalam dan luar negeri. Betul. Kan? Dan gini loh, itu agak-agak tabrakan dengan budaya yang kita kenal seumur hidup. Ya bisa dibilang orang Indonesia kan senang lihat orang lain susah ngeliat orang lain senang. Itu dia benar. Iya kan? Dan itu kan mencerminkan keabsenan kolaborasi. Betul. Iya kan? Dan apa yang Anda lakukan dan bisa bermitra dengan organisasi besar yang kolaboratif,
Itu mestinya oke banget loh. Bisa menjadi inspirasi untuk kita ke depan secara budaya ya. Dari hal kecil ya Pak, di misalnya YouTube. Saya tuh mau sama yang followersnya cuma 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta. Saya mau berkolaborasi sama mereka. Top. Karena buat saya Selama idenya oke. selama idenya oke, nggak masalah juga. Belum tahu kita tiba-tiba yang followernya cuma 10, tahun depan dia followersnya Iya. lebih banyak dari saya. Iya. Karena yang namanya dunia digital ini sekarang, dunianya ini, dunia industri sekarang tuh udah begini Pak. Kita nggak pernah tahu. Kayak contohnya saya nih, kemarin ya mungkin ya grupnya MTech ataupun investor datang ke rumah saya, ngelihat base campnya di sebelah, dia geleng-geleng juga. Gila, ini tempatnya cuma segini tapi gue valuasi segini, sinting loh gitu. Jadi memang kita nggak bisa sekarang gedung kita, ibaratnya kantor kita itu ataupun identitas kita bukan hanya semerta dari gedung yang tinggi, Ide. tapi dari ide, Iya. intangible value yang memang nggak Iya. bisa dinilai dengan apapun itu. Iya. IP itu. IP. Jadi itu yang memang IP itu bisa lebih mahal dari gedung pencakar langit yang memang orang-orang konglomerat udah punya sekarang. Ibaratnya sekarang gamesnya udah berubah seperti itu. Iya. Gila. Itu Ya, sih, Pak. kayak iPhone lah. Itu kan ide yang keren banget kan. Benar. Ongkos produksi satu handphone tuh cuma $10-20. Tapi dijual $1.000. Iya. Idenya tuh yang $990. Itu Pak, ide yang memang ide yang nggak bisa di ya contoh deh misalnya ini misalnya ada satu buah kopi biasa tapi tempel kopi Gita Wirjawan ini kan bisa naik harganya. Itu kan itu contoh Pak, contoh. Gita Wirjawan Raffi Ahmad. Enggak, kembali Pak. Contoh. Jadi sekarang kita nggak bisa pungkiri ya itu tuh sekarang seperti itu. Apalagi, saya satu lagi Pak, belajar Pak. Saya belajar. Mungkin kalau konglomerat zaman dulu itu perusahaannya konvensional. Siap. Konvensional itu rata-rata pemiliknya memang di belakang. Iya. Misalnya nggak kelihatan. Memang sekarang ya mereka pasti akan di belakang, yang maju adalah siapa-siapanya. Sekarang itu saya lihat, apalagi anak-anak muda yang mau maju, mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus maju. Karena korporasinya itu sekarang karena presiden aja, Presiden Jokowi aja sekarang dia adalah salah satu presiden yang memiliki followers banyak dan yang two ways berinteraksi dengan orang, Rakyat, iya. rakyatnya. Iya. Itu menjadi poin plus. Apalagi sebuah korporasi dan sebuah perusahaan. Iya. Kalau perusahaan itu sosok misalnya Rans, ada saya sama Nagita, itu kan kita jadi congornya dan kita bisa two ways. Nah, itu yang Beda. memang iya, sekarang mau perusahaan apa? Misalnya perusahaan A, tapi kan orang nggak bisa two way sama mereka gitu loh Pak. Iya. Mereka ya udah tahu perusahaan itu, ya udah anak-anak zaman sekarang, mereka ini kan anak-anak zaman sekarang ini. Dulu misalnya kita mau dekat sama orang itu susahnya setengah mati. Ya. Kalau sekarang itu dari zaman DM, message atau Pak Gita misalnya ngepost foto ini ada yang komen Pak Gita balas, itu orang senangnya bukan main loh Pak. Oh gila gue dibalas sama Pak Gita Wirjawan, atau DM gue dibalas nih atau Pak Jokowi, oh gila. Nah sekarang tuh zamannya kita nyenengin orang. Saat orang itu senang sama kita dan perusahaan kita mau bikin apa aja dia pasti suka gitu, asal produknya baik. Jadi itu adalah salah satu ilmu yang sekarang yang memang beda banget sama zaman dulu ya. Kita memang harus ikutin perkembangan zaman, mau nggak mau, suka nggak suka. Meskipun sosial media orang Indonesia netizennya suka begitu, ya tapi suka nggak suka. Harus kita ya udah, kita harus dekat sama mereka dengan cara yang bijaksana, tapi gitu. Interaktif. Itu penting. Feedback loop. Itu penting. Iya kan? Itu penting, Pak. Contohnya kayak saya mau bikin ada deh satu project nanti. Misalnya nih saya mau bikin menu aja. Guys, gue mau bikin ini nih. Menunya apa ya kira-kira yang enak? Lu bisa ini nggak? Nanti gue kasih giveaway deh, yang ngasih menunya ini gue kasih hadiah. Itu yang komen bisa 5.000, 10.000, otomatis kan dia udah nungguin produk kita Pak, gitu loh maksudnya. Itu salah satu hal kecil yang memang itu bedanya zaman sekarang sama zaman dulu gitu maksudnya. Zaman sekarang itu ya sosial media emang digital emang penting banget Pak. Infotainment aja, misalnya ngelihat Raffi Ahmad jalan sama cewek baru besok tayangnya. Kalau di Lambe Gurah itu Pak, langsung 5 menit ditayang. Jadi ibaratnya tuh memang udah begitu. Saya agak kurang. Kalau di DM sama orang saya agak-agak lamban. Nggak apa-apa, saya DM pun jarang. Cuma sebenarnya kalau kita nge-posting komen itu, oke bos, senang. Misalnya kita gini, balas sedikit, pasti orang tuh senang aja Pak. Iya. Dan nggak perlu semuanya dijawab. Nggak perlu, dua, satu udah- aja. udah Jadi ini kan banget, nggak. 1-2. Saya juga nggak pernah balas, paling sekali 2 udah cukup. Iya. Atau nggak usah balas komen. Atau kita bikin captionnya
yang memang membuat orang untuk mau menjawab. Iya. Itu jadi mereka pun berinteraksi. Sehingga kita komennya nggak usah, atau di caption aja. Misalnya guys, gue sama Pak Gita nih, kira-kira ngobrolin apa ya yang paling enak. Nanti kan dia akan komen, nah, jadi mereka tuh seneng gitu loh. Gitu Pak. Jadi saya tuh 5-10 menit terakhir tuh nggak tahan mau nanya. Brand Anda tuh kan sangat bisa diberdayakan untuk multidimensi kan. Dalam konteks lifestyle, entertainment, dan segalanya lah. Pernah kepikiran nggak sih untuk pendidikan? Karena gini loh. Mohon maaf ya, pendidikan kita ini kan agak-agak Iya. dibanding negara-negara lain lah ya. Siap. Dan demand-nya nih bisa dibilang puluhan atau ratusan juta. Dan kalau orang tahu ada Raffi nempel di tesis atau narasi pendidikan, dia mungkin semakin semangat untuk belajar. Kemarin sih kita sempat ngobrol sama Karena Anda tuh udah masukin ke pipanya tuh entertainment. Iya. Iya kan? Tinggal dimasukin edukasi aja ke pipa yang sama. Ya. Saya sih sekarang ada satu project yang memang saya bikin animasi. Kebetulan animasi saya juga udah in-house itu Pak. Udah 200 sampai 250 orang. Saya punya Iya. bener-bener in-house animator. Ini bagian dari 500 orang yang di-runs. Ya, 200. Bukan di luar dari 500 itu? Oke. Bukan. Kita sekarang ya itu 200 orang, 200 orang lah animator kita. Saya bikin berbentuk edukasi juga. Jadi saya, Gigi, Rafathar, Rayanza, kita berbentuk animasi. Siap. Jadi ada juga edukasi yang memang misalnya nih contoh pahlawan ini misalnya zaman penjajahan, misalnya pahlawan ini. Udah jadi ceritanya kita dikasih jam kayak lorong waktu ke sana. Jadi melihat itu pendidikan Gila loh, Vi. itu masuk. Kalau Anda cerita mengenai Diponegoro. Ya, udah itu lagi saya kerjain, Pak. Oh ya? Ini lagi saya kerjain, Pak. Alhamdulillah. Saya lagi kerjain, tapi ini kerja sama juga sama BPIP, Iya. sama BPIP kerja sama itu kita bikin 70 episode sampai 100 episode untuk bikin itu. Jadi misalnya contoh makanan rendang. Jadi asalnya tuh ini. Ternyata mainan tradisional itu tuh dari sini. Itu kita berbentuk animasi dan lumayan Pak. Itu viewersnya bisa. Kalau animasi itu viewersnya mungkin nggak secepat kalau vlog daily, tapi kalau kita diemin setahun 2 tahun dia akan jutaan juga. Jadi itu yang mungkin saya juga kalau ketemu Pak Nadiem nanti Pak ini kalau udah jadi semuanya Wah, boleh jangan. nih Pak dimasukin buat jadi anak-anak supaya permainan tradisional, pahlawan-pahlawan nasional, makanan-makanan tradisional ataupun tempat asal itu ini bisa ditonton sama anak-anak tuh kan anak zaman sekarang tuh udah bukan yang dibacain kan mana mau Pak mereka karena mereka lebih senang nonton. Nah saya tuh ada cerita juga ini lucu nih anak saya Rafathar umurnya 5 tahun waktu itu. Saya bikinin animasi dia tayang setiap hari di Antv. Jadi vlognya saya tuh as a family saya bikin animasi tayang lah di TV. Rafathar besok nonton ya. Di TV ini jam 7 pagi ini tayang nih. Anak saya ngomong gini, "Pah, ngapain sih harus bangun jam 7 pagi? Kan bisa nonton di YouTube jam berapa aja suka-suka dong." Itu anak kecil, Pak. Jadi udah beda mindsetnya mereka sama kita. Kalau kita dulu kan di depan TV, kita mau nonton mau apa Doraemon, mau Sidul anak sekolahan, mau apa kita nonton nih. Kalau anak saya nggak mau. Jadi itu memang saya kaget juga anak 5 tahun bisa ngomong gitu, Pak. Gila. Ngapain? Harus nonton di depan TV, Pak. Ngapain? Dia kan tinggal pencet aja apapun itu ada di YouTube. Wah berarti anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak kita. Buat dia entertainment adalah dia yang memilih, udah harus dia yang memilih gitu loh. Iya. Gitu. Ini gila loh, Vi. Itu budget untuk pendidikan dari pemerintah aja setahun tuh 450 triliun. Wow, luar biasa. Ini bisa dimonetize nih. Bisa Pak, saya tunggu Ini arahan Pak Gita. barang baru. Anda sih tinggal ngobrol sama Nadiem jadi tuh barang. Kalau arahan Pak Gita bisa. Bisa, karena ada kebutuhan untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, tapi harus dibikin fun. Betul. Satu lagi kanalnya adalah games. Anak-anak kecil kan main games. Tapi gimana games itu dibikin untuk mengedukasi? Saya kemarin juga kita kan jadi run ventures juga. Iya. Ada masuk VC Gamers, Pak. Wah, nanti ada VC Gamers belum naik nih. Saya ikutin Pak Gita aja yang belajar. Enggak lah. Oke, ini boleh ngobrol mengenai NFT nggak? Boleh, Pak. Karena NFT ini kan intinya terkait dengan originality. Betul. Dan apa ya, IP Anda tuh kan bisa dibilang original banget. Iya. Kalaupun ada unsur copycat-nya, tapi karena ada namanya Raffi dan Nagita, itu yang bikin itu lebih original. Betul. Dan itu harus di preserve tuh Harus, Pak. nilainya.
Dan apalagi ya mikir aja 30-40 tahun lagi. Kalau itu masih kepake IP-nya, ya Rans harus dapat tuh royaltinya. Betul, Pak. Gimana tuh? NFT, Metaverse ke depannya bakalan gila, Pak. NFT sekarang kita lagi garap. Nanti tunggu pas ulang tahun saya ini kita kripto aja kita udah masuk, Pak, belajar, Pak. NFT nanti pas ulang tahun saya sama Nagita kebetulan bareng 17 Februari dua-duanya. Itu ada gebrakan NFT dari kita. Wah, jadi NFT Itu kan itu ulang tahun Anda kan 17 Februari? bareng sama Gigi. Masya Allah. Bareng, Pak. Beda tahun aja? Beda setahun. 87 kan Anda? Saya 87, Gigi 88, Pak. Gila. Dia sionya dia naga, saya kelinci. Aquarius Anda kan? Saya Aquarius. Naga? Gigi naga, saya kelinci. Oke. Jadi kalau kelinci lompat-lompat, tapi kadang suka lompat-lompat, kadang disembur sama apinya dia balik lagi gitu. Jadi gitu. Jadi NFT menurut saya sesuatu hal yang memang, sama yang saya bilang tadi, Pak. Emang dunianya udah gila, bayangin aja, Pak, NFT itu sesuatu hal yang nggak masuk di akal. Tapi ya udahlah, kita memang harus. Kalau metaverse nggak masuk akal. Kalau NFT masuk akal. Iya, cuman kan dengan harga. Sebagai mantan seniman ya. Oh iya. Karena penting nih untuk IP-nya seniman. Betul, penting banget. Tapi kan gambar gitu, Pak, dari gambar maksudnya ya memang bener. Bedanya kan gini, lukisan. Kalau saya sih ngelihat lukisan, oke, artnya gini. Tapi sama juga, harganya kan bisa nggak masuk akal. Sama maksudnya yang saya maksud nggak masuk akal tuh NFT. Dengan gambar begitu, memang itu art. Tapi harganya bisa segitu. Ya itulah mungkin ini adalah sebuah art dari transmigrasi dari lukisan ke NFT gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gitu. Ini karena di fase awal, jadi ada unsur kenoraan. Iya. Itu yang menginflasi harga. Iya benar. Iya, Tapi kan? orang Indonesia tuh latah kok. Orang Indonesia latah ini gara-gara siapa kemarin namanya siapa sih yang si Gojali. Nah, ada si Gojali semua itu gara-gara pengen jadi Gojali kan. Cuman tapi ya memang NFT itu harus ada bumbu-bumbu di belakangnya. Contohnya kayak si Gozali itu bagus, dia mukanya dia. Memang kita harus mengeluarkan sesuatu hal yang memang akan menjadi ibaratnya everlastingnya kita yang sesuatu hal yang penting gitu. Itu kan ya contohnya kalau mau gila. Ini kalau mau gila nih, foto sebelum malam pertama Raffi Ahmad sama Nagita itu pasti gila. Ya enggak, itu kan contoh-contoh hal yang gila. Memang orang kayak anak-anak zaman sekarang mereka sukanya yang begitu-begitu, Pak. Betul. Emang nggak bisa dipinggirin. Bukannya gila ya, emang aneh sih. Tapi NFT memang suatu hal yang perlu juga. Apalagi saya sebutin anak saya aja, Rafathar Rayanza itu bukan sebuah anak lagi, tapi itu juga IP juga buat penerus saya. Rafathar udah jadi the most popular child in the country kan. Ya nanti itu salah satu restoran ya pakai nama Rafathar yang saya bilang itu. Wah, itu yang cuma modal 2 toko, 3 toko itu bisa jadi 100 toko. Itu Rafathar. Kejar 600. 600 saya kejar. Kalau mau jadi unicorn. Kan tapi kan bisa misalnya gini, kalau kayak gitu kan bisa kan Pak, misalnya holdingnya ini, tapi misalnya si restoran ini 200, ini 200, ini 200. Iya. Bisa jadi unicorn kan jadi 600. Bisa. Itu saya Bisa banget. Siap bos, kalau gitu saya kerjain bos. Syukur-syukur dekakorn. Wah, itu kalau dekakorn lebih gila lagi. Habis itu popcorn. Wah. Tapi memang ya udah, jadi doain aja si Rans itu memang Amin. kita mengikutin semuanya, yang konvensional, yang tradisional sama yang modern sekalipun kita akan kejar, karena ya udahlah sekarang ibaratnya semakin banyak kita punya keran, ngucurnya semakin banyak ya semakin baik juga. Saya nggak mungkin juga sekarang bertahan di satu ini terus, nggak mungkin. Makanya saya kayak Supreme deh, saya pengen kayak Supreme bisa tempel ke Louis Vuitton, ke Gucci, ke Nike, kemana. Jadi si merek Rans as a family market lifestyle entertainment-nya itu dia bisa masuk kemana-mana. Anda percaya dengan sejarah atau masa depan? Saya suka sejarah, saya suka baca sejarah, tapi saya juga sejarah itu justru sejarah itu sesuatu hal yang memang kita harus pelajari, tetapi ya memang kita harus beradaptasi juga untuk masa depan gitu sih. Kalau saya percayanya gitu. Oke. Nah, kalau saya mau tanya, kalau Anda tuh reinkarnasi atau bisa ngulang dari awal sampai sekarang, maunya beda apa sama atau Sama gimana? Pak, saya sama aja deh. Sama. Sama aja. Happy kan? Happy, karena saya tuh orangnya bukan orang yang ambisius. Saya selalu dari kecil saya selalu nggak pengen jadi nomor 1.
saya selalu nggak apa-apa. Yang penting gue jadi nomor 2 atau nomor 3 nggak masalah. Tapi gue lebih banyak ini. Contohnya misalnya nih untuk kayak perusahaan gitu, gue nggak perlu revenue gue jadi yang nomor 1 paling top. Iya. Atau gue nggak perlu jadi followers nomor 1 paling banyak. Gue nggak perlu jadi artis yang paling biayanya mahal. Iya. Saya nggak perlu dibayar satu episode 100 juta. Saya mendingan dibayar 50 juta tapi Sustainable. 5. Tapi kerjaan gue 5. Iya. Jadi nggak apa-apa gue capek gitu Iya. Pak. Karena saya berpikir gini, kalau kerjaan saya misalnya saya dibayar mahal, cuman satu vehicle. Terus kalau tiba-tiba ini gue Iya. mati, hilang semua. Iya. Mendingan saya dibayar, ya udah nggak usah 100 juta, mau 30 juta, mau 40 juta ibaratnya. Tapi saya punya 5 program. Kalau ini mati, ini masih ada 4, ini cari lagi gitu loh Iya. Pak. Karena paling susah itu, saya tuh bisa beda-beda. Saya hari ini, misalnya program ini udah dibayar, misalnya let's say 50 juta misalnya. Ntar ada program baru, Raf, nego dong. Oke, nggak apa-apa, lu maunya berapa? Tapi kalau balik ke performan, lu balikin harga gue. Jadi saya tuh selalu begitu, Pak. Saya lebih mikir gitu, nggak perlu lah. Kita kalau jadi nomor 1 tuh kadang bebannya terlalu berat. Mendingan kita nggak di tengah-tengah, tapi tetap Yang penting sustain. stabil, kesinambungannya ada. Itu paling penting, Pak. Oke, ini kalau ini ngomong mengenai teman-teman di dunia entertainment, seni, dan lain-lain. Selama COVID ini kan banyak yang kepleset nih. Advice apa sih yang Anda bisa kasih ke mereka? Advice-nya, Karena banyak yang nggak bisa melakukan adaptasi digital untuk mereka bisa mendigitalisasi diri. Anda tuh piawai banget kan? Dan gini loh kalau yang saya perhatiin, lu tuh jago meng-repurpose. Jadi kan kalau ada perubahan zaman langsung. nah ini Adaptif sebenarnya, banget gitu. Iya, sebenarnya ini ada salah satu filosofinya yang saya selalu pegang, Pak. Setiap orang kalau berada di dalam zona nyaman, dia terlalu nyaman. Contohnya nih, setiap manusia kan, wah kalau merasa udah puas, contohnya Iya. ini kita lagi ada di atas nih Pak. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya. Iya. Dia lupa. Saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih. Saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Keren. Jadi kalau memang kita di atas, tiba-tiba jatuh, itu sakit. Iya. Kadang kita lupa lagi naik ke atas, kita udah jadinya stres. Jadi saya tuh kalau udah ngerasa, wah ini oke nih, udah saya pindah lagi, cari lagi yang baru lagi dari bawah lagi ke atas. Karena saya dulu pernah, saya contoh aja zaman saya SMA Pak, saya mungkin dibayar dulu sinetron udah pernah 30 juta. Saya ditawarin jadi host, dibayar 1 juta, saya ambil Pak, karena itu sesuatu yang baru lagi buat saya. Sekarang jadi saya tuh mau begitu Pak. Jadi buat saya, saya tuh dulu pernah hidup susah, jadi saya ngerasain ya, gue udah tahu susah tuh ya emang harus begini gitu loh Pak. Jadi kalau sesuatu hal yang di zona nyaman, pasti saya buat teman-teman juga kayak contoh dunia digital. Ini saya dulu, ini pengalaman buat saya juga. Saya dulu pernah bawain acara dahsyat di RCTI. Iya. 13 tahun Pak acara dahsyat, dan itu acara dahsyat itu acara yang fenomenal. Acara Facebooker di Antv udah panjang juga 10 tahun rata-rata. Saya mikir dulu, ngapain gue harus ke digital? Dulu digital belum ada apa-apanya YouTube. Iya. Semua artis dipromoin ke dahsyat. Semua artis dipromoin ke inbox. Pengen di TV semua artis. Siap. Ngapain gue harus ke digital? Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, YouTube lebih gila. Orang udah nggak mau lagi ke TV, ke YouTube semuanya. Saya mikir dulu, wah gila, berarti ini perkembangan berubah banget. Akhirnya, saya juga dulu berpikir, ngapain gue harus ke digital? Gue udah ngetop di TV dulu nih waktu masih umur 20 tahunan. Tapi akhirnya saya menyadari, wah nggak bisa. Pas saya bikin vlog, saya masuk ke digital. Yang tadinya yang kenal saya mungkin seumuran saya. Iya. Terus tiba-tiba anak-anak kecil, papanya Rafathar. Oh saya menyadari, wah gila, ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia industri ini, ya kita harus mau lompat ke bawah untuk naik lagi. Ya, contohnya Pak Gita dengan bikin podcast Endgame ini, anak-anak muda yang baru yang ngelihat sosok Pak Gita ini, pasti kan Pak Gita mendapatkan kayak suntikan energi baru lagi, tanda kutip fans baru lagi atau followers baru lagi dari dunia digital yang memang vehicle Endgame ini yang bisa bawa. Jadi memang orang harus mau begitu sih Pak. Itu yang memang diperlukan oleh teman-teman. Anda tuh berani ngambil sikap baru. Lebih karena DNA Anda tuh emang suka ngambil resiko, atau lebih karena kerendahan hati Anda? Karena saya Oke lah, kita bisa ngambil kesimpulan banyak artis atau entertainer tuh yang nggak bisa top selamanya karena mungkin adanya arogansi atau adanya
ya bukan arogansi aja, tapi nggak ada keterbukaan untuk mengeksplor sesuatu yang baru. Gimana tuh? Jadinya supaya apa ya, anak-anak muda tuh kalau mau jadi Raffi Ahmad the future, gimana nih? Apa gue harus ngambil resiko terus, atau gue harus bisa menunjukkan kerendahan hati? Atau keterbukaan terhadap ide baru? Nomor satu sih memang kerendahan hati itu sangat penting, Pak. Iya. Kenapa? Jadi Oke. kadang ya orang itu ini terutama kita kan budaya timur juga, Pak. Siap. Beda sama budaya barat. Mungkin kalau budaya barat, wah ngeliat orang hebat, mau attitude-nya apapun itu, wah orang barat sih udah yang penting dia saklek blak 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 blak. Tapi kan kalau untuk orang timur itu attitude itu apapun kulon won itu nomor satu dulu, Pak. Saat kita memang bisa mengambil hati orang, Iya. orang itu juga akan terbuka sama kita. Iya. Makanya itu silaturahmi itu penting nomor satu. Saat orang udah terbuka sama kita, kadang kita juga bisa menimba ilmu dari mereka. Jadi itu sih kalau saya memang keperluan itu, karena kita nggak bisa dipungkirin kita orang timur, Pak. Iya. Orang timur itu apapun basa-basi dulu nomor satu, rendah hati itu perlu. Saat kita memang sudah bisa mengambil hati siapapun itu, nah saat itu kita bisa memulai semuanya akan jauh lebih baik. Karena di Indonesia lu sepinter apapun, sehebat apapun gitu ibaratnya, tapi kalau attitude-nya nol, pasti lu akan nggak disukain. Bener. Pasti lu nggak akan disukain. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan keadaan lingkungan, itu nomor satu sih, Pak. Jadi buat anak-anak muda yang zaman sekarang, Bagus, Tufi. itu penting banget. Jadi bukan lu semerta-merta lu pinter, lu hebat, lu akan jadi orang yang hebat, belum tentu juga. Karena yang akan nolongin lu, yang akan ngasih lu ya saat dia udah mulai suka dengan pribadinya dulu. Karena ini kita di timur, Pak, beda. Iya. Ya beda kalau kita sekolah di luar negeri, ini kan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu penting sih, Pak. Itu nomor satu itu dulu sih, Pak. Tapi kita ngobrol masa depan sekarang. 2045. Rafathar udah umur 30. Wah, Pak Yansa umur 24-25. masih hidup nggak tuh sih, Pak? Masih. Hidup. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ya, Pak. Gambarannya gimana, Vi? Kalau Mau ngomong mengenai Rans gimana tahun 2045, Indonesia gimana, Raffi Ahmad, Nagita gimana? Kalau saya sih udah berpikir tuh 2045 berarti udah 100 tahun. Kalau 100 Merdeka. tahun merdeka. Kalau saya sih dari sekarang sih udah berpikir, Pak. Ini kan saya umur saya Februari ini 35 tahun. Kalau orang bilangnya life begin at 40, kalau saya pengennya udah life happy at 40. Jadi Asik. jadi kalau umur saya 40, perusahaannya apalagi udah IPO. wah, perusahaannya udah harus running. Iya. Udah harus running, dan saya udah tinggal memproyeksikan si Rafathar dan Ryan. Pasti. Udah. Jadi saya tuh pengennya ya udah, saya kerja dari umur 12 tahun sampai sekarang. Saya udah kehilangan banyak, Pak. Saya kehilangan banyak waktu sama keluarga. Iya, Saya kehilangan waktu SMA. Saya kehilangan waktu kuliah. Banyak yang saya ya udah nggak apa-apa, tapi itu pilihan saya. Tapi saya juga yang namanya manusia ya pengen terus sukses, pengen terus, tapi saya juga ada remnya. Ya itu remnya, kalau orang bilang life begin at 40, saya pengennya life happy at 40. Maksudnya dengan apapun yang saya udah dapetin, saya pengen targetin di umur 40 ini saya lebih santai, saya bisa balas dendam, punya waktu buat ibu saya, buat istri saya, punya anak, buat anak dan anak-anak, tapi saya akan arahkan untuk saya bisa bertanggung jawab supaya mereka, belum tentu juga nasibnya. Saya menyadari setiap anak itu punya nasib sendiri-sendiri. Nasib mereka mungkin bisa lebih hebat dari saya, mungkin juga enggak. Yep. Tapi saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk bisa membuat nasib mereka baik. Karena saya percaya kalau nasib itu bisa kita rubah, takdir juga bisa dirubah dengan doa yang benar. Tapi nasib dulu, yang penting nasib anak-anak saya harus benar-benar perjuangin supaya nasib mereka secara mental, secara mereka bisa mengerti finansial yang baik, budi pekerti yang baik, itu dulu yang paling penting supaya mereka saat nanti di tahun 2045 anak saya bisa seenggaknya nggak nyusahin orang dan bisa berguna buat orang. Itu sih, Pak. Jadi saya 5 tahun kemudian saya udah mempersiapkan itu buat anak-anak saya gede gitu. Rans sudah global nggak? Nah, saya belum tahu tuh, Pak. Tapi kalau Rans pastinya beda. Mungkin saya bisa bikin perusahaan yang lain di luar Rans. Tapi kalau Rans itu udah kayak legacy saya kan. Iya. Nggak mungkin saya mau menggagal. Kalau punya 5 perusahaan, saya punya 10 perusahaan, 5 perusahaan. Yang nggak boleh mati itu Rans. Karena Rans itu adalah udah legasinya saya, Nagita, Rafathar, dan lain-lain. Betul. Mungkin kalau 45 ya pinginnya sih, ya pengen juga kita buka, ya karena kita lifestyle ya, Pak. Ya kayak sekarang, kenapa saya pengen buka sesuatu hal di Bali. Ya. Ini karena Bali itu ajaib. Bali itu kan suatu hal yang international market. Ya. Kalau kita bikin suatu hal di Bali,
bisa kita ledakin ke luar negeri. Contohnya, let's say yang mudah deh, bikin beach club, ataupun kita bikin coffee shop, ataupun bisa bikin hotel. Di Bali itu santapan semua bule. Saat dicap tempat kita yang di Bali itu adalah the best apa, kita bisa GV, kita bisa franchise ke luar. Yes. Bikin Rans Hotel. Ya, saya ikut Bapak aja. Boleh Pak itu Pak. Sampingnya ada kebun binatang. Iya, itu Sampingnya ada water park. Itu, Pak. Sampingnya ada apa. Itu Pak, itu bakalan Iya kan? gokil Pak. Itu bakalan gokil Pak. Itu bakalan keren. Masuk tuh barang. Masuk Pak. Itu saya mau banget Pak. Buat saya sih kalau di Bali, ya saya asalnya dari Bandung. Di Bandung saya pengen bikin. Ya kalau di Jakarta saya lebih senang bikin sesuatu hal yang memang unpredictable. Kalau di Bali ya udah pasti lah. Tapi kayak Bandung, tapi Bandungnya bukan di Bandung kota ya. Siap. Di Bandung yang mungkin Bandung Barat ataupun di Bandung yang tapi kita bikin kelas di situ seperti bawa traffic. Saya lebih senang yang kayak begitu, Pak. Daripada kita harus dengan yang udah rame. Iya. Tapi kalau di Bali saya pengen bikin suatu hal yang bisa jadi cap internasional, Rans yang bisa bawa ke sana karena ya banyak sekarang destinasi-destinasi pariwisata ya. Labuan Bajo, udah pastinya ada beberapa tempat. Tapi ya Bali juga salah satu yang menurut saya dengan kondisi gini, Rans juga pingin ada di Bali untuk saat nanti pariwisatanya udah mulai bangkit, ekonomi bangkit, ya udah bisa gas di sana gitu. Indonesia gimana bayangan Anda? Wah, 2045. Kalau saya rasa ini edukasi nih buat para netizen-netizen Indonesia. Penting. Penting. Ini saya cuma cerita sedikit aja Pak. Betapa hebatnya Indonesia karena Indonesia itu adalah salah satu 3 besar atau 5 besar, saya lupa, pengguna digital di dunia. Ini saya cuma cerita hal kecil aja Pak. Betapa hebatnya kita kalau netizen Indonesia bisa bijaksana dan negara, pemerintah, masyarakat bisa benar-benar sama-sama mengintegrasikan bahwa ya dengan penggunaan digital yang sangat luar biasa ini menjadi baik untuk negara dan untuk masyarakatnya. Saya pernah ke Belanda. Siap. Setahun lalu pernah ke Italia. Saya cuma iseng nih Pak. Saya iseng doang nih. Waktu itu saya makan sama istri saya, makan sama Gigi. Di Belanda, lagi breakfast. Di makanannya ada beling. Tapi nggak tahu mungkin orang Asia kalau sorry bebe gitu-gitu doang. Udah kesel ya udah deh oke. Pas di kamar ada tikus. Salah satu bintang 5. Sorry digini-gini udah mau ketemu manajernya dong. Di Amsterdam. Di Amsterdam. Oke. Cuekin, oke. Kesel nih saya nih. Saya turun aja iseng. Yang gini-gini saya kasih lihat Instagram nih Pak. Set. Isi saya kaget dia ngelihat follower segitu Pak. Langsung besoknya itunya datang dipindahin kita ke penthouse. Dipindahin sampai minta maaf. Jadi itu padahal hebatnya sosial media dia sampai mikir gini, followers tuh segitu. Kata waktu itu masih 40 juta. Followers tuh segitu. Negara Belanda aja nggak nyampe 20 juta penduduknya. Lu siapanya presiden gitu Pak. Tuh di Italia juga sama di Italia. Cuma iseng doang kan. Ya nih. Di mana di Italia? Di Italia waktu itu kita di Milan. Oke. Di Milan Pak, di Milan. Ya nih followersnya. Indonesia sampai ngomongin Indonesia tuh berapa sih penduduknya? Indonesia tuh hampir 300 juta. Banyak banget. Jadi followernya banyak banget tuh. Iya, jadi bayangin aja kalau memang kita nih kalau sportnya jalan, industrinya jalan, ekonominya jalan, dengan market digital kita sebanyak ini, orang luar negeri tuh Pak merasa Indonesia itu akan seksi banget untuk mereka berinvestasi. Ya, contohnya Rans nih, kayak Rans gini sekarang kalau kita pitching beberapa, ya mungkin ada agensi lain ataupun apa, kita pitching tuh kan ditempel dengan, nih Rans punya 120 juta followers, mereka kan pasti langsung ACC. Sama halnya dengan misalnya investor-investor luar, misalnya contoh, yang konvensional misalnya mau apa, mau theme park, mau water park, mau zoo, mau apa. Misalnya kita mau bikin satu kawasan yang memang ini, tapi dengan kita punya follower segini, itu kan investor luar kan mereka pasti akan gila lu ya segini ya. Itu yang memang menurut saya, makanya saya bilang sama tim saya aja Pak, saya bilang sama tim karyawan saya, lu semua harus jadi influencer. Jadi setiap kali saya dapat job, jadi mereka tuh bisa saya dapat job nih dari salah satu produk. Jadi saya punya mega, makro dan mikro. Jadi mikro saya kasih ke mereka, jadi mereka juga dapat duit. Jadi mereka guys, gua suruh, udah lu pada belajar semua. Jadi mereka di kantor tuh pada kreatif semuanya Pak. Jadi mereka senang setiap kali saya dapat endorse, mereka akan kecipratan juga gitu. Tapi saya bilang itulah kedepannya Indonesia tuh sangat potensi banget. Indonesia itu kalau benar-benar kita digitalisasi, kita kencangkan Pak,
kita menjadi negara yang bisa ditakutin sama semuanya. Karena contohnya aja deh kemarin badminton deh, yang kita nggak jadi main di situ, itu netizen semua nyerang ke federasi sana, pada ampun-ampunan mereka. Saya mantan ketum. Nah, itu. Jadi memang hebat, tapi ya memang kita kembalikan lagi sih. Ya kalau mungkin kalau sepak bolanya timnasnya, wah semakin hebat, badmintonnya semuanya tambah hebat lagi. Tapi itu memang harus ada hakim tanda kutip yang memang bisa membuat netizen Indonesia tuh dan semuanya tuh baik, itu bisa menyadari bahwa digital ini memang akan mengubah dunia, Pak. Nggak. Oke lah, ini agak-agak miring. Tapi kalau kita baca koran aja yang bacanya cuma 400.000, itu ada pemimpin redaksi Ya, yang betul. mengeditorialisasi. Betul. Tapi kalau di sosmed, itu yang baca sampai hampir 3 miliar. Betul, Pak. Nggak ada editornya. Iya, itu dia tuh. Makanya. Jadi kita gimana, Anda kan udah punya influence yang luar biasa nih. Ini bisa diberdayakan nih untuk ngarahin masyarakat luas ke arah yang bener kan. 1 untuk fun, 2 untuk edukasi, 3 internasionalisasi. Ini saya sharing aja, kalau di Thailand populasinya jauh lebih kecil daripada kita, wisatawan internasionalnya setahun tuh 40 juta pra-pandemi. Indonesia cuma 15 juta. Itu dia. Tapi gue yakin kalau namanya Raffi dipakai, digosok untuk daya tarik di beberapa tempat, Bajo, kayak Bali, kayak Manado, Jogja, Bromo, Toba, dan lain-lain. Jadi itu barang. Minimum dari Asia Tenggara yang udah kenal namanya Raffi Ahmad, nama Nagita. Kemarin saya cerita sedikit sepak bola, Pak. Saya pertama bikin bola, Rans, belum pernah main sama sekali. Belum pernah main sama sekali bola, saya baru bikin timnya. Saya kontak-kontakan sama Fenerbahce, Turki Fenerbahce, Pak. Dia ngeliat, tim apa nih? Liga 2. Pertama dia nggak nih. Pas kita presentasiin. Tapi kita Rans ininya 120 juta gini-gini. Akhirnya saya dibayarin sama pemerintahan Turki. Dibayarin sama Turkish Airlines. Suruh berangkat untuk angkat sport and tourism-nya. Jadi Fenerbahce U21 lawan Rans. Wow. Main di sana, Pak, waktu itu. Menang. Mana 3 sama. 3 sama tapi lawan U19 ya 3 sama, Pak. Terus akhirnya saya sama Gigi ya. Jadi kita kerjasama, dia pengen diangkat sport and tourism-nya. Bayangin segitunya, Pak. Dan kemarin Rans ada gosip, memang benar saya kan kontak-kontakan sama Fenerbahce pengen datengin Mesut Ozil buat kita ke Liga 1. Itu beritanya luas banget. Jadi sebesar kayak Turki, negara-negara itu, mereka tuh pingin juga dinaikin gitu loh. Jadi memang edan sebenarnya digital itu edan. Digital itu bisa mendunia asal kita tahu how to-nya. Kayak contoh saya di Belanda. Iseng aja, Pak. Dulu siapa namanya? Ruud Gullit. Van Persie. Oh, Van Persie. Jadi waktu itu Van Persie pernah ke Indonesia. Main kan sama timnas. Kebetulan saya sama Luna Maya jadi kayak brand ambassador-nya gitu. Terus pas saya lagi di Belanda, iseng 2 tahun kemudian, mungkin Van Persie juga nggak inget saya kali. Mungkin karena saya udah di centang biru dan followernya lebih banyak dari dia. Jangan salah, dia lagi nyari Anda sekarang. Enggak, saya DM dia. Hello Van Persie, do you remember me? Gue kirim deh foto dia waktu di Indonesia bareng kan kayak gini. Terus dia balas, Pak. Gini-gini, oh saya lagi di Amsterdam gini-gini. Oh iya, ketemu dong sih. Udah, mau Pak dia ketemu saya. Gila, dia followernya 40 juta. Iya, saya ketemu, cuma ngopi dong. Bingung juga kan bahasa Inggrisnya jelek. Oh, thank you, gini. Cek foto, oke, bye. Gitu nama. Jadi bayangin mereka tuh orang-orang sana kalau memang kita ngerti caranya, Pak, mau aja mereka datang gua. Karena dia ngelihat kan, wih, di verified, followernya banyak nih, anjrit ya. Mau. Padahal dalam hati saya nih, gua ketemu dia berapa tahun, dia juga udah lupa kali sama gua, tapi fotonya kan gua masih simpen. Gua kirim ke Van Persie, ketemu deh. Beda barang. Kayak gitu-gitu, Pak. Jadi emang Indonesia sih kalau saya lihat, wah tahun 2045 kalau memang semuanya kita bisa integrasikan di digital yang baik nih, Pak. Wah, Indonesia ini akan jadi negara yang maksud saya dahsyat banget. Dahsyat. Saya ngelihat tuh sekarang oke lah, pra-pandemi 15 juta yang ke Indonesia. Saya ngelihat dengan pembangunan infrastruktur yang gelok lah. Nggak ada alasan tuh kita nggak bisa narik 150 juta turis internasional. Setuju. Setahun. Setuju, Dan Pak. itu lu sangat bisa berperan untuk narik dari Asia Tenggara, terus Timur Tengah, Turki, negara-negara yang friendly sama kita. Jadi itu barang. Tinggal kalau itu brandnya digosok, mereka datang sini, masuk ke ekosistemnya Rans.
dia mau ke kebun binatang, dia mau shopping, dia mau ke theme park, water park, ke hotel, semuanya pakai brandnya Raffi Ahmad Managita. Wah, itu gila. Terus satu lagi, kalau mereka bertransaksi, ini kan perlu jembatan transaksi kan? Iya, iya. Masuk di situ juga jasa keuangan. Wah, iya, iya. Ini ilmunya tinggi. Bener-bener iya kan? Kalau orang mau bayar Iya, atau mau tuker mata uang, Iya, kalau ada brandnya Rans iya, iya. atau ada brand yang nempel dengan namanya Anda Managita, jadi itu barang. Jadi lu bisa capture di ekosistem lo, dan itu bisa mensejahterakan bukan hanya Rans tapi masyarakat luas di Indonesia. Jadi ya itu Pak, bener saya setuju banget. Wah 2045, jangan kan 2045, sekarang 2022 ya. 10 tahun lagi dari sekarang juga sebenarnya. Jadi Pak 10 tahun dari sekarang, bener-bener jadi. Orang bener Indonesia itu cuman ya itulah. Memang kalau kita lihat segitiga piramid ya memang Indonesia itu kan banyak yang di bawah-bawahnya. Yang di bawah-bawahnya ini memang kita harus edukasi, harus ada caranya. Kalaupun ya apapun ya kalau kelas mass Indonesia itu memang mass banget. Iya. Tapi kalau kelas mass-nya gimana caranya? Ya sama-sama lah, bukan pemerintah, kita sama-sama bisa mengedukasikan mereka yang kelas mass-nya ini. Mereka pandai berdigitalisasi, UMKM. Bayangin aja UMKM Indonesia itu besar banget Pak. 125 juta. Saat UMKM pun mereka sudah bertransformasi menggunakan digital yang baik. Saya rasa itu akan luar biasa. Bayangin aja Rans punya armada 500 UMKM, 1000 UMKM. Wah, bisa di luar lebih. itu bisa gila. Pak. Jadi usahanya 50-60 juta. Betul. Jadi Tenaga kerjanya 125 juta. ini yang lagi mau kita lakukan, saya lagi mau bikin the next entrepreneur. Jadi entrepreneur UMKM, entrepreneur ini Rans yang invest, siapa yang mau. Kalau Indonesian Idol cari penyanyi, kalau saya cari pengusaha yang mau diinvest sama Rans. Gimana kalau kita berkolaborasi Pak? Jadi kita udah mempercepat, kita nggak mulai lagi dari nol, tapi kita udah mempercepat. Yang bagus-bagus kita pegang. Cepet itu bisa unicorn-nya cepet. Dekakorn. Bisa. Jadi itu Pak, cuman ya kita siapin semuanya. Itu udah ada di kepala saya. Jadi saya tuh orangnya Tahu nggak, Vi? Unicorn Dekakorn yang udah ada sekarang, itu mereka spending miliaran dolar. wow. Hanya untuk menciptakan brand equity yang nggak segede brandnya lo. Jadinya ini gila loh, brand Rans. Dan Anda udah masuk di entertainment, tinggal ke UMKM untuk meningkatkan derajat. Betul. Bukan hanya mereka sebagai pengusaha, tapi skala usahanya juga. Dan kualitas usahanya. Jangan main di bawahnya aja, tapi main di... Ini kan rantai nilai kan makin ke atas makin keren. Value proposition-nya makin gede kan. Terus ke edukasi. Iya, edukasi. Ada ratusan juta manusia yang perlu diedukasi. Pakai brandnya Rans. Terus transaksi untuk edukasi, entertainment, dan segalanya ini kan perlu alat. Kalau pakai brand Anda, waduh ini gila nih. Vertikalnya banyak banget yang bisa dimonetize. Banyak Pak, makanya saya udah langsung Pak, botaknya cepet Pak. Tapi memang banyak Pak. Butuh juga, makanya wah saya pas Mas Angga bilang, Pak Gita, wah gue pengen banget ketemu sama Pak Gita deh. Seperti kenal dulu, nanti kan bisa ngobrol. Tahu nggak, ini yang baru terdisrupsi secara digital. Baru jasa keuangan, marketplace, garis miring retail, sama transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi, pertanian, peternakan, pariwisata, energi, kesehatan, real estate. Itu di Amerika sekarang udah ada platform. Lu kalau mau beli rumah, apartemen, atau tanah dan segalanya dalam 24 jam jadi. Itu sertifikatnya udah dicek dan segalanya. Ini kan masih jutaan orang yang belum punya rumah di sini. Saya kemarin udah aja juga Pak ngobrol sama Bulu Mongga. Jadi kita juga bikin ke properti. Udah. Dia jago. Iya, Bulu Mongga lagi mau bikin, jadi marketingnya Rans. Nanti kita mau ya belum bisa ngomong, tapi kemarin udah oke. Sama Bulu Mongga. Untuk peternakan saya udah punya ide gila Pak, namanya Sapi Ahmad. Jadi Sapi Ahmad ini saya akan bikin peternakan. Kan? Jadi Sapi Ahmad saya mau bikin peternakan sapi dari hulu ke hilirnya sampai nanti ke restorannya tapi itu saya mau bikin Pak Sapi Ahmad namanya. Ini satu lagi nih. Indonesia tuh konsumsi sapinya. Sama ayam. Cuman 3 kilo per orang per tahun. Di Eropa bahkan di Brazil, Argentina tuh 40-50 kilo. Dan sapi itu proteinnya banyak. Bagus, itu mencerdaskan bangsa. Benar. Sapi Ahmad Sapi Ahmad. udah on nih.
Hah? Udah Baru mau bikin. Jadi ada 2, ayam sama sapi. Kalau ayam nanti buat Rafathar, kalau sapi. Ryan. Nah, kalau sapi saya. Ryan belum saya pikirin Pak. Itu dulu masih bayi. Kalau Nagita udah dia di food and beverage nanti. Iya. Bakalan ada cake, toko gigi, kuenya bakalan ya itu yang mau saya gedein tuh ya kue. Nanti ayam, ada yang coffee. 3 itu Pak yang di food and beverage 3 ini akan saya coba menjadi unicorn untuk di ini, dan itu ya udah mungkin yang bedanya lagi adalah saya merangkul semua pengusaha Indonesia untuk jadi part of us, dan dengan modalnya ini Keren. itu yang nanti deh kalau ngobrol sama Pak Gita. Boleh. Ini bakal gila Pak. 2 tahun, wah ini gila Pak. Boleh. Ini top ini Pak. Ini ide yang buat saya beda dari yang lain. Ini benar-benar story-nya bakalan kuat karena ini akan ngajak setiap orang yang daerahnya bisa menjadi part of us. Top. Ini gila Pak. Ini bakal gila Pak. Saya nggak banyak loh. Nggak sering ketemu orang tuh yang kesuksesannya tuh kental dengan kolaborasi. Ini dahsyat. Jujur loh. Kolaborasi Pak. Saya emang nggak akan bisa sendirian. Iya. Insya Allah, saya doain. Siap. Ada pesan-pesan akhir? Pesan-pesan akhirnya ya kalau Pak Gita ada waktu kosong saya nanti ngobrol sama Pak Gita kapan Pak, saya mohon waktunya aja. Gila, kehormatan. Senang banget Pak. Jadi endgame ini endgame-nya Amin. Rans ini. Amin. Sengaja endgame, kalau ditanya endgame-nya Rans itu mau apa? Ya udah, kalau saya mati, Nagita mati ibaratnya. Rafathar mati, Ryan mati, si Rans itu masih Rans bisa masih jalan. masih akan tetap hidup dengan rohnya kita tetap pada vehicle-nya masing-masing gitu. Iya. Run seperti Disney. Ya, itu Pak. Saya mau sebut Pak. Coba malu. Tahu Pak, kita udah tahu. Udah kebaca. Kan di Indonesia belum ada Pak yang ke arah situ Pak. Bayangin, Disney itu si Walt Disney-nya udah nggak ada. Iya. Tapi masih ada Mickey Mouse-nya sampai semuanya Pak. Waduh nih, jadi panjang nih. Tapi 2 detik. Anda harus baca buku Ride of a Lifetime Siap. mengenai Bob Iger. Dia CEO-nya Disney. Gimana Disney itu didirikan dan gimana dia mengambil alih legacy dari yang dulu dan menjadi barang yang keren untuk abad ke-21. Dan Anda tuh benar-benar bisa jadi barang yang keren di abad ke-21. Karena kan Walt Disney, tulisannya orang tuh Walt Disney. Iya. Ada Mickey Mouse. Padahal orangnya itu yang namanya Walt Disney itu Pak. Dan akhirnya bayangin itu tahun berapa orang udah berpikir sehebat itu Pak. Bayangin. Marvel, Lucas, Pixar, tuh. Theme Park, Cruise. Yang belum apa? Kebun binatang. Oh, iya. Tapi Raffi udah punya. Wih. Lagi bikin Pak, lagi bikin. Belum ada Disney Zoo. Lagi bikin dia belum. Iya kan? Tapi Run Zoo udah ada. Iya nanti Pak, belum. Dikit lagi. Sama sportainment-nya Pak. Iya. Tapi sportainment-nya kita bikin kayak lounge. Jadi kita tetap entertainment style. Jadi nggak konvensional hanya olahraga aja. Jadi orang-orang sekarang ada lounge-nya, ada apanya, tetap orang bisa asik di situ. Jadi lifestyle semuanya. Pokoknya semua yang konvensional kita lifestyle kan. Wow. Thank you banget, Raffi. Wah, aku yang makasih Pak Gita. Thank you. Saya terima kasih. Teman-teman, itulah diskusi yang keren banget dengan Raffi Ahmad. Terima kasih. Inilah Endgame.